Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang getaran. Nah, pernahkah kamu bermain ayunan? Ayunan ini merupakan salah satu penerapan dari getaran. Sebenarnya apa sih getaran itu? Getaran ini adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Yang mana titik kesetimbangannya? Yang ada di tengah ini. Kalau kamu bermain ayunan, ayunan tidak digerakkan dan dalam keadaan diam, maka ayunan itu berada dalam titik kesetimbangan. Nah, ini contohnya nanti ada di titik O. Nah, bila kita simpangkan, bisa ke A atau ke B, ini namanya simpangan. Setelah itu kita lepaskan, maka ayunan akan bergerak secara teratur. Secara teratur kemana? Misalnya kita simpangkan ke A, lalu dilepas, maka dia akan bergerak bolak-balik secara teratur dan melalui titik kesetimbangan. Jadi dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Nah, itu yang disebut dengan getaran. Oke ya. Kita lanjut. Apa itu satu getaran? Nah, tadi kalian sudah tahu kan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, misalnya ini bandul. Bandul ini O ini merupakan titik kesetimbangannya. Lalu saya simpangkan ke titik A. Setelah itu saya simpangkan. Lalu bandul akan bergerak dari A ke O, ke B, kembali lagi ke O, ke A. Nah, ini dinamakan satu getaran. Atau dari B ke O, ke A, ke O, ke B. Nah, itu satu getaran. Maka pengertian dari satu getaran itu dihitung mulai dari bandul yang disimpangkan ke suatu titik, lalu dilepas dan bergerak hingga kembali ke titik awal. Jadi misalnya awalnya dari A, berarti kembalinya ke A itu dihitung satu getaran. Nah, Pak, bagaimana kalau hanya separuh, misalnya dari A ke O ke B? Maka itu adalah setengah getaran. Atau seperti ini, dari A sampai ke O saja. Nah, itu seperempat getaran, tergantung gambarnya ya. Baik anak-anak, coba kita tes terlebih dahulu. Jika bandul mengayun seperti ini, dari titik B, O, A, O, B, O, A, berapakah jumlah getarannya? Dari B ke O, ke A, ke O, ke B. Ini sudah satu getaran. Ke O, ke A. Ya, betul. Berarti ini jumlah getarannya ada 1,5. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Jika bandul mengayun seperti ini dari A ke O, ke B, ke O, ke A, ke O, maka berapa jumlah getarannya? Jadi dari A kan, ke O, ke B, ke O, ke A. Itu sudah satu getaran. Lalu kembali lagi ke O. Berarti jumlah getarannya ada berapa? Iya, betul sekali, 1/4 getaran. Lanjut, latihan berikutnya. Jika bandul mengayun seperti ini dari O ke B, ke O, ke A, ke O, ini sudah satu getaran ya. Ke B, ke O, ke A, ke O, 2 getaran, ke B. Maka jumlah getarannya ada 2/4 getaran. Nah, ini kalau misalnya ada gambar ini, tadi kan ada titik kesetimbangan dan simpangan. Nah, simpangan ini bisa B, bisa A, bisa D, bisa E. Ini merupakan simpangan. Nah, simpangan yang paling besar ya dari titik kesetimbangan itu A sama E. Nah, ini yang dinamakan dengan amplitudo. Jadi simpangan yang terbesar itu disebut amplitudo.
Ini yang tadi saya sampaikan, satu getaran dinyatakan melalui gerakan bandul dari titik awal menuju titik akhir. Kemudian kembali ke titik awal lagi. Faktor yang mempengaruhi getaran itu ada panjang tali dan percepatan gravitasi. Menentukan frekuensi dan periode getaran. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon itu disebut dengan frekuensi. Saya ulangi lagi, jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon itu disebut frekuensi. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut dengan periode. Frekuensi simbolnya F kecil, sedangkan periode simbolnya T besar. Frekuensi dapat dicari dengan 1/T atau 1 per periode. Sedangkan cara lainnya, frekuensi dapat dicari dari N/T. N itu apa? N itu banyaknya getaran. Sedangkan T waktu, satuannya sekon. Periode ini juga satuannya sekon. Frekuensi satuannya Hz atau Hertz. Kamu bisa menulisnya Hertz. Banyak getaran ini tidak memiliki satuan. Oke, perlu diingat-ingat untuk mencari frekuensi itu bisa 1/T atau N/T. Sedangkan untuk mencari periode itu bisa dicari dengan 1/F atau T besar atau periode sama dengan T kecil per N. Nah, jika kamu lihat dari rumusnya, maka hubungan antara frekuensi dan periode itu apa? Ya, betul sekali, berbanding terbalik. Kamu lihat, jika frekuensi ini ada di atas, maka periode ada di bawah ini. Sedangkan jika ada periode yang di atas, maka frekuensi yang di bawah. Ini menandakan dia berbanding terbalik. Semakin besar periodenya, maka frekuensinya semakin kecil. Semakin besar frekuensinya, maka periode yang semakin kecil. Nah, karena banyak rumus ini, sebenarnya kamu cukup mengingat satu rumus. Kalau saya ajarkan, biasanya saya mengingatkan yang ini. F sama dengan N/T. Nah, ini kamu bisa singkat dengan Fanta. Fanta, F sama dengan N/T. Nah, nanti kalau cari periodenya, T besarnya, kamu tinggal membalik T kecil per N. N itu jumlah getaran ya. Kita lanjut ke latihan soalnya. Jika bandul bergerak dari A ke J, membutuhkan waktu 0,2 sekon dan jarak A ke J itu 10 cm. Frekuensi dan periode bandul tersebut adalah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Bandul bergerak dari A ke C, berarti A, B, C. Berapa getarannya? Ya, betul. Jumlah getarannya adalah setengah atau 0,5. Kamu tulis yang diketahui, N sama dengan 0,5 getaran. T atau waktu keseluruhannya itu 0,2 sekon. Jarak A ke C 10 cm. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Kita cari, boleh salah satu terlebih dahulu, boleh frekuensi dulu, bisa periode dulu. Kan ini N sudah diketahui, T sudah diketahui. Saya pilih yang frekuensi dulu ya, Fanta yang tadi. N/T 0,5 per 0,2. Nah, maka ini kamu sebenarnya bisa langsung menghitungnya, ketemu 2,5 Hz atau 0,5 ini kamu rubah terlebih dahulu menjadi pecahan. Ini 5/10. 0,2 jadi 2/10. Karena ini dibagi, maka nanti jadi kali operasinya dan dibalik belakangnya. Ini 10 dibagi 10, maka 5/2. 5/2 sama dengan 2,5 Hz.
Sudah ketemu frekuensinya, maka kita tinggal cari periodenya. Nah, periodenya kebalikannya frekuensi. T kecil per N. T kecilnya berapa? 0,2 per 0,5. Nah, ini saya jadikan pecahan biar mudah menghitungnya. 2 per 10 dibagi 5 per 10. Karena ini tandanya dibagi, maka jadi kali. Yang bawah dibalik. 2 per 10 kali 10 per 5. Tinggal dibagi 10 bagi 10. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4 skon. Ya, jadi frekuensinya 2,5 Hz, sedangkan periodenya 0,4 skon. Ada cara lain, kamu bisa mencari T besarnya, periodenya ya, bisa pakai 1 per F. Jadi T besar sama dengan 1 dibagi F. 1 dibagi 2,5, maka hasilnya ketemu 0,4 skon. Saya rasa ini mudah untuk kalian anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak. Coba kamu kerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.